Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin, para pendengar radio online, para pemengaji, demikian pula dengan As-Sunnah Kabupaten Bone, rahimani wa rahimakumullah, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita di atas ketaatan, di atas kebaikan, di atas keimanan, dan di atas amalan saleh. Dan alhamdulillah, di kesempatan pertemuan ini, di sesi yang ke-10 dari pertemuan kita di bulan Sya'ban, dan hari ini sudah masuk tanggal 17 Sya'ban di tahun 1441 Hijriyah. Tidak terasa bulan Ramadan semakin mendekat, dan tentunya bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan untuk mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di bulan tersebut, tentunya kita mesti mengisinya dengan amalan-amalan soleh. Dan amalan soleh yang paling utama dan yang paling pokok di bulan Ramadan adalah berpuasa di siang hari, mulai terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Dan ini pun membutuhkan bekal berupa ilmu yang dengannya kita melandasi seluruh amal-amal ibadah kita. Dan pelajaran kita di kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita sudah akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, atau sesuai dengan urutan yang terdapat di kitab ini, kita masuk ke bab yang keempat. Penulis menyebutkan hafizahumullahu jami'an, al-babu ar-rabi', bab yang keempat. Bab yang ketiga seharusnya. Al-babu salis, bab yang ketiga, yaitu mustahabbatus siyami wa makruhatuha, apa-apa yang dianjurkan dalam ibadah puasa dan apa-apa yang dibenci, apa-apa yang dimakruhkan terkait dengan ibadah puasa tersebut. Dan ketika berbicara tentang apa-apa yang dianjurkan, tentunya ini adalah amalan-amalan pelengkap, amalan-amalan yang hukumnya adalah sunnat, amalan-amalan yang dianjurkan, yang mana amalan ini secara teknis sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan daripada ibadah puasa tersebut. Sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan ibadah puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan.
hal-hal yang mustahabbatus siyam, hal-hal yang dianjurkan ya terkait dengan ibadah puasa. Al-mas'alatul ula wa fihi mas'alatani, kata beliau. Di bab ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, ya, pembahasan yang pertama adalah mustahabbatus siyam, hal-hal yang mustahabbah dalam puasa, hal-hal yang dianjurkan di dalam ibadah puasa. Naam. Kata penulis, yustahabbu lis-shaimi ayyura'i fi siyamihi al-umur at-taliyah, dan dianjurkan atau ditekankan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan atau mengerjakan hal-hal yang berikut ini, ya. Untuk melakukan atau mengerjakan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama adalah as-suhur, ya. As-suhur dengan mendommah, ya, mendombah huruf sinnya. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah makanannya, berbeda dengan as-sahur, ya. Naam. As-suhur atau makan sahur, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, hendaklah kalian makan sahur, sebab di dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Di dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Nah, hadits ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imamul Muslim di dalam sahihnya, ya, sehingga merupakan hadits yang sahih. Nah, dan wa yatahaqqaqu as-sahur bi katsiri at-ta'ami wa qalilihi, dan sahur itu dianggap atau seseorang dianggap makan sahur atau tercapai yang namanya makan sahur, ya, baik itu dengan makanan yang banyak ataupun dengan makanan yang sedikit. Walau bijar'atin ma, walaupun itu berupa seteguk air. Wa waqtu sahur min muntasifil laili ila tulu'il fajri. Adapun waktu makan sahur itu, kata beliau, itu dimulai di tengah malam. Waktu awal untuk makan sahur itu adalah tengah malam. Ila tulu'il fajri, dan berakhir sampai ketika fajar telah terbit. Nah, ini yang pertama kata beliau, yakni makan sahur. Dan di sini beliau atau penulis menyebutkan hadis, ya, yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian makan sahur, sebab di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini datang dalam bentuk perintah. Ya, datang dalam bentuk perintah. Tasahharu, hendaklah kalian makan sahur. Nah, namun hukum yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, bahwasanya makan sahur ini hukumnya adalah sunnat. Ya, hukumnya adalah sunnat dan bukan wajib. Nah, mungkin ada yang mengatakan, bukankah hadisnya datang dalam bentuk perintah dan hukum asal perintah adalah wajib? Nah, memang demikian. Itu hukum asalnya. Tetapi perlu kita ketahui, ya, kadang perintah baik dari ayat maupun hadis itu bisa berubah hukumnya, tidak hanya pada satu keadaan saja. Ya, tidak hanya pada satu keadaan, yaitu wajib. Dan memang itu hukum asal. Ya, tetapi ya, di sini ya, hukumnya adalah sunnat.
Mengapa? Sebab kita menemukan dalil-dalil yang lain, ya, hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang disebutkan dan diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun terkadang tidak makan sahur. Nah, seandainya itu adalah wajib, maka tentu Nabi tidak akan pernah tinggalkan. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala sampai menukil, ya, adanya ijma' atau kesepakatan para ulama bahwa makan sahur itu hukumnya adalah sunnat. Walau demikian, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengisyaratkan ada silang pendapat, ya, di kalangan para ulama terkait dengan hukumnya. Dengan hukumnya. Nah, dan beliau mengatakan bahwasanya jumhur ulama itu, ya, menghukumi makan sahur itu adalah sunnat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Fa inna fis sahur, sungguhnya dalam makan sahur, ya, makan sahur ini makan yang dikerjakan oleh seorang hamba, ya, di malam hari di bulan Ramadan, ya, dengan makanan atau minuman apa saja, dan itu dalam rangka bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka beribadah. Naam, dan batas waktunya adalah sampai dengan terbitnya fajar as-shadiq. Nah, hadits ini, ya, menyebutkan bahwasanya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Apa keberkahan makan sahur? Ya, para ulama menyebutkan keberkahannya itu dari dua sisi, baik dari sisi ad-diniyah maupun dari sisi ad-dunyawiyah. Keberkahan dari sisi ad-diniyah maupun ad-dunyawiyah, ya, berkeberkahan dari sisi agama maupun keberkahan dari sisi duniawi. Di antaranya jemaah sekalian, keberkahan makan sahur. Dengan makan sahur seseorang meraih pahala, ya, dari beribadah kepada Allah. Apa bentuk ibadahnya? Melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melaksanakan, ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enam. Dan dimaklumi bahwasanya, ya, melaksanakan perintah Nabi, ya, ini adalah salah satu di antara ibadah. Dan ibadah tersebut tentunya diganjar dengan pahala. Diganjarnya dengan pahala dan balasan, ini adalah keberkahan yang luar biasa. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala membalas si hamba, ya, Allah Subhanahu wa taala membalas amalan yang dilakukan si hamba itu dilipat gandakan. Kemudian, ya, ketaatan dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kedudukannya sama dengan ketaatan kepada Allah. Olehnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-80, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan orang yang taat kepada Rasul, salah satu bentuk ketaatan adalah menjalankan perintahnya, itu akan meraih kemenangan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab di ayat yang ke-71, "Wa may yuti'ir rasula wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia telah meraih kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Kemudian yang kedua, di antara keberkahan makan sahur ini, dengan makan sahur seorang muslim atau muslimah itu artinya dia telah menyelisihi ahlul kitab. Ya. Nah, dia telah menyelisihi ahlul kitab, dan itu adalah keberkahan. Sebab semua yang membedakan antara muslim dengan orang-orang kafir, maka itu adalah kebaikan dan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim dari sahabat Amr ibn As radhiyallahu taala anhu,
faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab itu pada makan sahur. Yakni ahlul kitab juga berpuasa. Yahudi dengan Nasrani juga punya ibadah puasa. 6. Dan yang membedakan antara kita dengan mereka, kita diperintahkan makan sahur. Mereka tidak ada makan sahurnya. Dan ini dengan makan sahur kita sudah menyelisihi ahlul kitab. Dan ini adalah juga bentuk realisasi dari apa-apa yang diperintahkan dan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejumlah hadis yang sahih itu sangat menekankan untuk menyelisihi kaum jahiliyah, untuk menyelisihi ahlul kitab, untuk menyelisihi orang kafir. Baik dalam perkara-perkara duniawi yang merupakan kekhususan mereka, ciri khas dan karakteristik mereka, terlebih itu dalam perkara ubudiyah atau ibadah atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara keberkahan makan sahur, orang yang makan sahur itu akan mendapatkan salawat dari Allah dan malaikatnya. Orang yang makan sahur akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu bersalawat atas mereka yang makan sahur. Atas mereka yang makan sahur. Salawatnya para malaikat dimaklumi itu adalah doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar si hamba yang makan sahur ini mendapatkan ampunan di sisi Allah. Dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu mencakup ampunan Allah kepada si hamba, curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba. Dan ini adalah keberkahan yang luar biasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, demikian juga oleh Imam Tabrani, dan kata Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib, haditsnya sanadnya adalah hasanus sahih. Kemudian di antara keberkahan dari makan sahur yang keempat, dan ini faedah dari sisi ad-dunyawiyah, dengan makan sahur jemaah sekalian, seorang muslim dan muslimah itu akan membantu dan menguatkan untuk dia melaksanakan ibadah berupa berpuasa di siang harinya. Dan ini tentunya berbeda dengan mereka yang tidak mengawali puasanya dengan makan sahur. Kemudian yang kelima di antara keberkahan makan sahur, orang yang sahur atau yang makan sahur tentunya ketika dia makan sahur dia berada di waktu mustajabah untuk berdoa. Yakni di sepertiga malam yang terakhir. Dan nanti akan ada hadits yang menerangkan tentang hal tersebut, bahwa waktu yang sangat dianjurkan yaitu ketika di akhir-akhir malam, di penghujung malam, dan itu menjelang masuknya waktu subuh. Nah, kemudian di antara keberkahan makan sahur yang keenam, dengan makan sahur itu seorang hamba muslim ataupun muslimah, ia akan meraih pahala dari mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh di antara keberkahan makan sahur, pada makan sahur tersebut terdapat himayah, penjagaan terhadap diri dan kekuatan fisik si hamba. Kemudian yang kedelapan, dengan makan sahur tersebut seseorang lebih mudah untuk mendapatkan salat subuh secara berjamaah. Mengapa demikian? Sebab waktu yang terbaik untuk makan sahur
ya adalah di akhir-akhir malam menjelang masuknya waktu subuh, dan nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Nah, dan ini berbeda halnya dengan mereka yang makan sahur di pertengahan malam, atau bahkan ada yang makan sahur ya di awal malam kemudian tertidur. Ini sangat-sangat dikhawatirkan dia ketinggalan daripada sholat fajar atau sholat subuh. Nah, sebagaimana yang biasa kita saksikan dari keadaan sebahagian dari saudara kita kaum muslimin. Kemudian yang kesembilan, dengan makan sahur itu akan menambah semangat serta menghilangkan kemalasan, ya, akibat lapar dan haus yang dialami oleh hamba yang berpuasa. Ya, lapar dan haus itu akan membuat seseorang lesuh, ya, malas. Tapi dengan adanya makan sahur itu akan lebih memberikan semangat untuk dia, sebab dia memiliki cadangan berupa makanan dan minuman yang ia makan ketika makan sahur. Nah, dan di antara keberkahan makan sahur jemaah sekalian, adanya makan sahur tersebut itu sebenarnya membuka peluang untuk bersedekah kepada mereka kaum muslimin yang mungkin butuh untuk diberikan bantuan berupa makan sahur. Ya, butuh untuk diberikan bantuan berupa makan sahur. Nah, dan ini adalah sedekah berupa makanan. Dan ini adalah salah satu bentuk sedekah yang terbaik. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah ta'khirus suhur. Termasuk hal yang dianjurkan bagi mereka yang hendak berpuasa dan makan sahur, yaitu mereka mengakhirkan waktu sahur. Li hadis Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadisnya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila salati. Kami makan sahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah. Kemudian setelah itu kami berdiri untuk melaksanakan salat. Yakni berdiri untuk melaksanakan salat subuh. Qultu, maka yang meriwayatkan hadits kemudian bertanya, kam kana qadra ma bainahuma? Qala 50 ayah. Berapa jaraknya antara makan sahurnya kalian bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan waktu masuknya salat? Qala, maka yang ditanya kemudian mengatakan 50 ayah. Itu sekitar ketika seseorang itu membaca sekitar 50 ayat. Ya. Dan para ulama yang menjelaskan hadits ini seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala itu menerangkan bahwasanya membaca 50 ayat ini itu bukan membacanya dengan kondisi yang pertengahan, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Ya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, dan Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin itu bahkan memperkirakan kadar waktunya. Beliau sebutkan sekitar 10 sampai dengan 15 menit. 10 sampai 15 menit sebelum masuknya waktu subuh. Ya. Dari hadits ini kita mendapatkan sejumlah faedah yang sangat penting jemaah sekalian. Di antara petikan faedah dari hadits ini, sangat dianjurkan untuk kita mengakhirkan makan sahur. Yaitu makan sahur di akhir malam. Bukan di pertengahan malam, apalagi di awal malam. Nah, dan hadits ini juga menunjukkan bahwasanya juga dianjurkan untuk makan sahur bersama atau berkumpul. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan sahur bersama dengan para sahabatnya. Sebagaimana hadits ini juga menunjukkan ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur bersama dengan sahabat-sahabatnya.
Dimaklumi beliau adalah pemimpin umat. Ya. Beliau adalah pemimpin umat. Tetapi beliau masih mau makan sahur dengan para sahabat-sahabat beliau. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Adapun lafaz yang terdapat dalam kitab ini itu lafaz Imam Muslim. Nah, sekarang setelah selesai pembahasan sahur ini, di sini kita akan tambahkan beberapa hal yang terkait dengan itu. Ya, seperti misalnya apa makanan sahur yang terbaik? Ya, apa makanan sahur yang dianjurkan? Ya. Nah, asalnya jemaah sekalian, semua makanan, semua minuman, itu boleh kita gunakan untuk makan sahur. Selama itu halalan thayyiban. Selama itu adalah makanan yang halal dan makanannya itu adalah baik. Nah, tidak ada keharusan atau kewajiban untuk menyantap makanan tertentu. Nah, namun demikian, seorang muslim itu dianjurkan untuk makan sahur dengan kurma. Untuk makan sahur dengan kurma. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya, hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamar." Bahwasanya sebaik-baik sahurnya seorang hamba yang beriman itu adalah at-tamar. At-tamar ini adalah kurma. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita makan sahur dengan kurma. Dan ini adalah salah satu makanan pokok di Jaziratul Arab. Nah, dan dengan ini mereka makan sahur, dengan ini mereka berbuka puasa. Salah satu makanan pokok. Dan mungkin berbeda halnya dengan keadaan kita di Indonesia yang menganggapnya hanya sebatas cemilan. Hanya sebatas pelengkap biasa. Sampai terkadang ada yang mengatakan kepada saya, mana bisa kita kenyang kalau cuma sekedar makan kurma. Maka saya katakan memang tidak bisa kita kenyang kalau kita cuma makan 3 biji, 4 biji. Coba makan setengah kontainer, pasti kenyang. Nah, kalau cuma dilihat dari jumlah biji yang sedikit, mana bisa kenyang. Nah, tetapi jemaah sekalian, mencocoki dan sesuai dengan sunnah ini tentunya ada keberkahan. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para sahabat itu mengamalkan hal ini kecuali kalau di dalamnya itu tidak, kecuali kalau tentunya di dalamnya terdapat keberkahan. Nah, dan kemudian jemaah sekalian, hendaknya kita jangan berlebih-lebihan dalam makan sahur. Hendaknya jangan berlebih-lebihan makan sahur. Nah, sebab kadang kita menyaksikan muslim ataupun muslimah, sebahagian dari saudara kita, baik ketika makan sahur maupun ketika berbuka puasa, itu judulnya adalah episode balas dendam. Episode balas dendam. Makan sahur dia banyak makan, akhirnya susah bergerak, dan sulit untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, padahal ini adalah hal-hal yang mungkin bisa mengurangi pahala daripada ibadahnya. Disebabkan sholat subuhnya ini tidak kerjakan dengan cara yang terbaik. Dan kalau memang tidak ada makanan yang bisa kita santap untuk makan sahur, disebabkan keterbatasan atau yang selainnya, maka tidak apa-apa kita makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air putih. Walaupun dengan seteguk air putih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihut Targhib, kata Nabi, tasahharu walau bi jar'atin min ma'. Hendaklah kalian makan sahur walaupun itu hanya dengan seteguk air.
walaupun itu hanya dengan seteguk akhir. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kapan batas akhir makan sahur ini? Ya, atau kapan seseorang itu ya boleh makan sahur? Batasan yang terakhirnya. Batasan yang terakhirnya tentunya sebelum masuknya azan subuh. Sebelum masuknya ya fajar shadiq. Nah, dan adapun yang biasa ditetapkan oleh sebahagian dari saudara kita kaum muslimin terkait dengan 5 menit atau 10 menit sebelum masuknya waktu subuh dengan istilah kata imsak, iya, ini adalah sebuah kekeliruan. Sebuah kekeliruan. Dan kekeliruan ini ya, tidak main-main. Ya. Sebab kenapa? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan kalian, minum kalian sampai jelas ya, benang yang putih dari benang yang hitam. Sampai jelas waktu fajar dari gelapnya malam. Nah, dan fajar yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq. Ya. Dimaklumi fajar itu dua macam. Ya, ada fajar kadhib dan ada fajar shadiq. Adapun fajar shadiq yaitu cahaya putih ya, yang membentang di ufuk ya, secara horizontal mulai dari timur sampai dengan ke barat ya. Nah, maka itu fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Dan itulah batasan seseorang makan sahur. Nah, ketika seseorang menetapkan 5 menit, 10 menit sebelum itu tidak boleh lagi makan, itu artinya dia telah mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Allah Subhanahu wa taala masih menghalalkan makan dan minum sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, tetapi malah ada yang menetapkan 10 menit sebelumnya sudah harus menahan. Ya, makanya di kesempatan ini saya ingin ingatkan kepada saudara kita kaum muslimin yang ya, mungkin biasa melakukan hal tersebut atau biasa mengikuti model seperti itu, hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ini. Hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita ya, membuat sesuatu dengan melarang kaum muslimin 10 menit makan sebelum masuknya ya, fajar. Iya, dan itu sesuatu yang Allah halalkan, sesuatu yang masih dibolehkan kita makan. Ya, sesuatu yang dibolehkan, iya, kita makan. Iya. Dan kapan berakhirnya waktu makan sahur? Tentunya ketika ya, masuknya waktu fajar shadiq sesuai dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Sehingga dengan demikian tidak ada ceritanya ada 5 menit, 10 menit itu menahan atau istilah imsak. Imsak atau dalil imsak itu adalah ketika fajar shadiq itu sudah terbit. Ya. Ketika fajar shadiq itu sudah terbit. Kemudian dari sini kadang muncul pertanyaan. Bagaimana dengan seseorang yang masih sementara makan, masih sementara minum, lalu tiba-tiba terdengar azan subuh? Apa yang mesti dilakukan? Apakah dia melanjutkan makan dan minumnya ataukah dia menghentikannya? Nah, yang benar hendaknya dia menghentikan makan dan minumnya. Sebab waktu menahan telah masuk. Tetapi sebelumnya hendaknya dia pastikan bahwa memang fajar sudah betul-betul masuk. Ya, hendaknya dia pastikan fajar shadiq itu betul-betul telah masuk. Nah, sebab dimaklumi jemaah sekalian, ya, kita ini kadang mendengarkan masjid ini sudah azan, sebelah sana belum azan, ya. Mereka berpatokan kepada jam yang ada. Nah, padahal ya, jamnya mungkin sama, tetapi yang membedakan kadang ada jam yang lambat, kadang ada jam yang cepat, ya, dan seterusnya. Nah, maka hendaknya kita pastikan dengan keluar. Ya, kalau perlu keluar rumah kita melihat. Ya, kalau sudah muncul semacam cahaya putih atau sesuatu yang putih dari di ufuk yang horizontal, ya bukan vertikal ya, tapi horizontal dari timur ya ke barat. Ya.
Dan itu tidak putus-putus lagi. Iya. Kalau fajar kadzib, iya, dia akan muncul sejenak tapi akan menghilang nanti. Nah, maka hendaknya kita perhatikan hal tersebut. Ya. Nah, jangan sampai kita berpatokan kepada hal yang sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Maka pastikan masuk waktu fajar. Nah, demikian pula maka tadi hendaknya dihentikan makan dan minumnya. Ya, hendaknya dihentikan makan dan minumnya. Demikian pula kepada suami istri yang mungkin melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri, mungkin di saat itu mereka sedang melakukan kewajibannya, maka perhatikan jangan sampai sudah masuk waktu fajar. Dan jangan sampai ada yang azan padahal waktu fajar itu belum masuk. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini juga kita ingin ingatkan bahwasanya kadang kita mendengarkan di sebahagian tempat mereka ini menandai atau mengingatkan kaum muslimin untuk makan sahur dengan sirine. Dengan sirine. Nah, perhatikan jemaah sekalian, ini akibat dari meninggalkan sunnah. Akibat dari meninggalkan sunnah. Padahal yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan sunnah, itu ada azan sebelum masuknya waktu. Ada azan sebelum masuknya waktu subuh. Dan ini diperhatikan di Makkah dan di Madinah. Dan kaum muslimin yang telah menunaikan ibadah umrah, ibadah haji tentu biasa mendengarkan hal tersebut. Kadang mereka sendiri yang bertanya, kenapa 2 kali azan di sini? Padahal azan yang pertama itu, kata Nabi SAW, kulu washrabu, tetaplah kalian makan dan minum. Sebab di antara maslahat atau hikmah dari azan yang pertama tersebut, yaitu mengingatkan kaum muslimin, bagi mereka yang hendak melaksanakan qiyamul lail atau makan sahur. Dan juga mengingatkan kaum muslimin yang sedang makan sahur atau sedang melakukan qiyamul lail, bahwa waktu subuh itu telah dekat, bukan telah masuk. Sebab nanti masuk waktu subuh ketika azan yang kedua. Azan yang kedua. Nah, maka cukupkan diri kita dengan tuntunan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaiknya tidak diganti dengan hal-hal yang jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di balik sunnah tersebut terdapat keberkahan yang luar biasa, baik keberkahan dari sisi diniyah maupun keberkahan dari sisi ad-dunyawiyah. Nah, cukup. Kemudian poin yang ketiga dan seterusnya insyaallah taala terkait hal yang dianjurkan bagi mereka yang berpuasa, itu kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat yang dengannya kita membangun amalan-amalan soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan ibadah di bulan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi atau wabah yang sementara melanda secara global di seluruh dunia, dan secara khusus kita yang berada di wilayah Indonesia ini. Innahu waliyuzalika wal qadir alaih. Wa huwa jawadun karim. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.